Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi seluruh Stepnesian dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Stepnesia bersama saya, Riki Ranaldi Herdiansyah, dan juga teman saya, Fitria Aninda Dewi. Yang kali ini kami bakalan berbincang-bincang dengan teman-teman dari Negative ID. Tapi sebelumnya Negative ID itu apa sih? Mungkin rekan saya mau jelasin nih. Jadi Negative.id ini merupakan salah satu startup yang mereka menyediakan platform untuk orang-orang dalam berkarya gitu. Mereka juga menyediakan konten-konten yang inspiratif, inovatif, dan kreatif. Nah, mungkin lebih lanjutnya bisa diceritakan langsung oleh tim Negative.id-nya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kayaknya kita kenalan dulu ya. Kayaknya kita belum saling kenal, supaya ngobrol-ngobrol kita lebih asik, lebih enjoy. Mungkin dari kakak-kakak Negative.id di sini ada yang mau perkenalan diri duluan? Oke, terima kasih sebelumnya dari Mas Rifki dan Mbak Ninda dari Stepnesia. Sebelumnya perkenalkan saya Abid Khofif. Boleh panggil Abid aja. Dan sebenarnya kita ini foundernya ada 3 ya. Ada saya, teman saya ini, sama satu lagi. Cuma karena kuota diundangnya 2 orang, jadi kita hadirkan 2 orang aja. Itu aja perkenalan dari saya. Oh iya, saya alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Haidar Ahmad. Mungkin teman-teman bisa manggil Haidar. Yang baru kenal mungkin bakal manggilnya Haidar gitu. Tapi untuk teman-teman yang bisa kenal manggilnya Ahmad gitu. Kebetulan saya salah satu founder di Negative ini sendiri, yang mana yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Abid bahwa founder di itu ada 3 sendiri. Yang kebetulan founder yang ketiga itu ada Mas Rizky Bagus. Kebetulan sekarang berhalangan hadir, jadi dari Negative sendiri dibagikan oleh 2 orang, saya Ahmad dan juga Abid. Seperti itu. Kamu sama Kak Abid apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat lah sekarang. Karena kan sekarang ya, mungkin teman-teman investasi yang paling penting sekarang kan terkait kesehatan lah. Karena di kondisi sekarang gitu ya, saya doakan juga teman-teman di Stepnesia, Mas Rifki dan Mbak Lida dan sehat semua dari Stepnesia juga. Meskipun kelihatannya pada sibuk kayaknya. Dilihatnya kayaknya ini sibuk semua nih ya. Dari tim lumayan. anak-anak Indonesia nih. Wah, ternyata beda-beda juga ya lokasi kuliahnya, background pendidikannya mungkin beda-beda juga ya. Iya. Itu dari situ apa sih yang mengawali dari Mas Abid sama Mas Amar ini ngebangun startup Negative ID ini? Gimana sih awal ceritanya? Dan Negative ID ini tuh sebenarnya gerak di bidang apa sih gitu? Mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau Negative.id ini sebetulnya awalnya itu saya dan Mas Rizky Bagus. Tetapi saya dan Mas Rizky Bagus itu yang founder yang ketiga ini, kita itu berpikir kayaknya kita perlu melakukan pergerakan yang mana movementnya itu kayak membutuhkan orang-orang yang emang memiliki keresahan yang sama gitu loh. Jadi yang pertama itu saya ngobrol dengan Mas Bagus, yang ketiga terus selanjutnya saya bertemu dengan Mas Abid, yang kebetulan Mas Abid ini merupakan teman SMP saya di Banyumas, di sama di Banyumas. Kita ngobrol, sharing-sharing terkait keresahan-keresahan kita. Terus saya memiliki proyek yang mana, kayaknya kita perlu membuat suatu startup ataupun platform yang mana bertujuan untuk mengedukasi teman-teman anak muda di Indonesia. Karena kan yang perlu kita ketahui bahwa anak-anak muda di Indonesia ini berdasarkan pengalaman saya, jadi kebanyakan itu kayak nongkrong ataupun ngobrol-ngobrol di kafe itu kayak notabene-nya itu mereka itu tanpa hal-hal yang bisa bermanfaat buat dirinya dan teman-temannya gitu loh. Kayak ya nongkrong hanya sekedar nongkrong gitu loh, tidak ada hal yang kita nongkrong tapi pengen ada benefit apa gitu loh. Nah itu kan mungkin sangat-sangat jarang di anak muda sekarang gitu loh. Seperti itu sih kalau dari saya. Iya. Sebenarnya tambahan ya, boleh nambahin ya Mas ya? Siap. Iya, boleh kok, boleh. Dari sudut pandang saya, kan tadi kan betul dikatakan sama Mas Amar bahwa Negative ini
dibangun oleh 3 orang yang ternyata kita punya keresahan yang sama. Tadinya Mas Bagus sama Mas Amar ini mereka punya project, kemudian saya juga punya project. Kita ketemu di satu tempat dan ternyata kayaknya akan lebih menarik kalau projectnya diintegrasikan. Jadilah Mekatif Indonesia ini gitu. Kemudian kalau tadi ditanya bergerak di bidang apa Mekatif, tadi Mas Amar juga sudah sedikit singgung ya. Jadi kita berusaha untuk mengajak teman-teman pemuda ini punya mindset yang lebih baik lagi agar mereka bisa aktif di bidangnya masing-masing. Kalau tadi Mas Amar bilang anak-anak muda biasanya kalau di kafe cuma main game dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mengajak teman-teman anak muda meskipun dari dia rebahan dari kafe dan lain sebagainya, dia juga punya kontribusi di bidangnya. Kan bentuk sekarang ya, zaman sekarang kontribusi itu kan nggak harus turun ke lapangan kemudian bikin sesuatu yang wah gitu kan ya. Teman-teman muda itu bikin tulisan di web, bikin karya lewat HP-nya, lewat TikTok dan lain sebagainya, itu kan juga bentuk kontribusi teman-teman semuanya selama dia fokus pada bidangnya masing-masing. Nah, makanya kalau ngelihat bahasan di Mekatif dari awal kemarin kita bikin konten ya, mungkin bahasanya ya, di Instagram, itu sebenarnya banyak bidang yang kita bahas. Lingkungan, kemudian ada bahasan tentang pendidikan, ada bahasan tentang bisnis, yang paling banyak bisnis karena di tim kita ada orang yang memang concern banget ke bisnis gitu. Nah, kita mencoba mengajak anak-anak muda untuk punya mindset lebih aktif di bidangnya masing-masing. Ya tadi, terlepas dari apapun bidangnya. Gitu. Terlepas dari apapun bidangnya. Nah, pola pergerakan kita, edukasi, informasi, dan kasih motivasi ke teman-teman pemuda semuanya. Oh iya, kalau menurut aku nih ya, salah satu indikator keberhasilan sebuah startup atau platform itu kan ketika startup tersebut dikenal nih oleh orang-orang. Nah, kalau dari Mekatif.id sendiri, gimana sih cara promosi atau branding kalian supaya orang-orang tahu nih Mekatif.id itu siapa sih gitu? Branding mungkin ya Mbak bahasanya. Ya. Brandingnya. Sebenarnya kita punya bahasanya roadmap pengembangan si Mekatifnya ini bagaimana. Yang pertama karena Mekatif ini kita arahkan sebagai platform, bukan sebagai bahasanya komunitas lah. Kita belum berpikir soal komunitas. Jadi kita masih berorientasi Mekatif ini nanti akan menjadi sebuah platform tempat anak-anak muda berkumpul, tempat anak-anak muda cari inovasi dan lain sebagainya gitu. Jadi model branding kita sampai Desember ini kita fokus di sosial media, di Instagram. Khususnya kita bikin konten rutin yang setiap minggu itu kurang lebih ada 3, nanti mungkin Mas Amar detailnya dijelaskan kontennya apa aja. Setiap minggu ada 3, itu konten rutin. Kita juga manfaatkan segala fitur yang ada di Instagram ya. Yang paling sering kita pakai itu Reels, karena terbukti algoritma Reels itu kurang masuk akal menurut saya, tapi itu menjadi nilai positif buat kita. Ibaratnya kita baru upload berapa menit gitu ya, itu views-nya sudah lumayan gitu. Nah, itu bentuk-bentuk bahasanya fitur yang kita manfaatkan dari Instagram. Kalau masalah branding, untuk awal-awal ini kita coba branding Mekatif ini sebagai platform itu tadi, platform tempat anak muda, entah nanti mereka akan datang ke Mekatif dalam rangka apa, yang jelas kita ingin Mekatif ini jadi platformnya anak muda Indonesia. Kayak jargon yang mungkin Mas Riki sama Mbak Ninda bisa baca di bio Instagram Mekatif ya. Mekatif Indonesia, platformnya anak muda Indonesia. Itu sementara Mas Riki sama Mbak Ninda yang mungkin sampai Desember ini kita coba kembangkan di situ berdasarkan roadmap yang kita bikin. Mas Amar mungkin nambahin? Kalau dari saya sendiri, untuk Mekatif sendiri kan kalau misalnya branding kan kita merujuk ke hal yang mana kita tampilkan ke ibaratnya ke audiens ya, ataupun ke masyarakat gitu lah. Nah, salah satu cara yang kita pakai kan ada yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mas Abdi itu melalui konten, yang kedua ada program-program yang kita laksanakan. Jadi untuk kontennya sendiri, jadi Mekatif itu ada 3 konten yang mana ibaratnya kalau bahasanya itu konten-konten pamungkas lah dari kita gitu loh. Jadi ada yang pertama adalah berbagi, yang mana untuk konten ini kita tuh meng-sharing-sharing terkait ibaratnya
bagaimana sih cara anak muda mengelola keuangan gitu, ataupun informasi-informasi yang lain yang mana bisa untuk anak muda itu lebih balik lagi ke yang tujuan kita, yaitu untuk membuka mindset anak mudanya sendiri gitu. Kemudian ada ya pilih mana sendiri. Nah, untuk konten pilih mana sendiri itu kita berpikiran bahwa kayaknya kita perlu memberikan hal yang mana, dua hal. Kalau pilih mana kan ada dua hal, jadi kita harus milih antara A atau B. Nah, jadi hal tersebut itu membuat anak muda itu berpikir bahwa kita lebih milih hal A atau hal B yang mana kedua-duanya itu memiliki manfaat yang sama, tetapi kadang untuk setiap orang atau setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu. Jadi kita lebih concern atau lebih mengambil hal yang ke arah sana itu. Terus yang ketiga ada motivator, itu lebih ke motivasi atau memberikan inspirasi untuk anak muda, karena kan ya kita tuh kayak ingin memberikan hal yang mana membuat anak muda itu mau bergerak lah, seenggaknya mau bergerak dulu loh. Karena ya kalau sekarang kita lihat anak-anak muda itu hanya pikiran aku pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, tapi dia nggak ada kayak kayak gerakan-gerakan yang mana ke arah yang dia pengen tuju gitu loh. Seenggaknya kan kita untuk melakukan hal yang mana kita pengen tuju, langkah pertama yang kita lakukan ya memulai gitu loh. Jadi kita ingin memperkenalkan ke teman-teman di sosial media, khususnya Instagram itu, agar ya teman-teman itu mulai bergerak. Setuju banget sih Mas. Oh iya, tadi tuh saya sempat notice itu dari Mas Abid sama Mas Amar kalau Make Active ID itu sebuah platform gitu. Ya. Nah, mungkin yang jadi bahan pertanyaan atau mungkin bikin saya penasaran tuh, yang bikin Make Active ID ini tuh lebih baik dari beberapa platform lain untuk tumbuh dan berkembang bagi anak muda tuh apa sih sebenarnya? Kan mungkin bisa aja kita tuh kenal lebih jauh dengan Discord channel gitu, channel-channel Discord buat kita diskusi atau apapun. Atau mungkin kayak komunitas Facebook, atau mungkin kalau butuh kayak pelatihan-pelatihan mungkin ada kayak skill academy ya. Terus yang bikin Make Active ID itu beda dengan beberapa platform-platform lain tuh apa sih Mas? Oke, kalau dari Make Active sendiri yang membedakan dengan platform-platform yang lain, karena kita kan yang perlu teman-teman tahu, kita masih merintis ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang masih kita lakukan itu yang pertama itu mengenalkan sama lain gitu. Untuk yang membedakan sendiri kayak yang tadi saya bilang gitu, terkait segmentasi orang gitu. Kita kan untuk platform kan termasuknya menyebar itu ya teman-teman. Ya untuk untuk audiensnya. Tetapi kita juga memberikan hal-hal, misalnya nih untuk platform dari kita itu untuk kedepannya kita ada rencana untuk membuat webinar terkait bisnis. Terus kedua ada terkait bisnis, ada bisnis F&B. Terus sekarang ada hal-hal yang mungkin untuk anak muda sangat-sangat tertarik ya, itu mungkin teman-teman udah pernah dengar terkait digital marketing itu. Dan kita juga ingin membuat webinar yang seperti itu loh. Jadi kita itu yang membedakan itu kita enggak hanya mengulik satu hal, kita mengulik banyak hal yang mana itu emang membuat anak muda itu ibaratnya melek lah, ataupun kalau misalnya kita sebagai platform tapi hanya fokus ke A saja, menurut saya benefit yang kita berikan kemungkinan besar akan terlalu sempit gitu loh. Jadi kita itu membuka banyak pintu untuk teman-teman belajar terkait baik itu digital marketing, baik itu bisnis, baik itu terkait investasi ataupun yang lain sebagainya gitu loh. Jadi kita itu ibaratnya welcome lah untuk semua hal-hal yang mana bisa kita pelajari terkait yang mana untuk bisa mendevelop diri kita sendiri gitu, atau diri dari teman-teman semuanya gitu. Iya, sebenarnya kalau ditanya apa bedanya dengan platform lainnya, ini pertanyaan yang jawabannya sebenarnya agak diplomatis, karena Make Active kan tadi Mas Amar bilang kita masih membentuk identitas atau jati diri. Kalau bicara soal pengembangan, ya kita punya roadmap yang nantinya ke depannya ini mungkin akan jadi pembeda dengan yang lain gitu.
di mana nantinya Make TV ini akan punya anak platform bahasanya. Nanti ada yang fokus ke pendidikan, ada yang fokus ke kesehatan, ada yang fokus ke lingkungan, dan lain sebagainya. Yang nanti setiap anak platform itu mereka punya gerakan masing-masing, punya bidang geraknya masing-masing, dan cara bergeraknya masing-masing. Itu bahasanya masih dalam apa ya bahasanya, roadmap kita, roadmap pengembangan Make TV selanjutnya. Mungkin tidak akan di tahun ini. Tahun depan kita berharap kalau memang goals sebelumnya sudah tercapai, itu juga sudah bisa kita mulai inisiasi. Tapi kalau untuk saat ini ditanya bedanya apa dengan platform anak muda yang lain, Make TV ini bergerak memberikan edukasi, informasi, dan motivasi melalui pendekatan-pendekatan yang insya Allah teman-teman pemuda juga dekat lah, relate dengan kehidupan teman-teman semuanya. Kita juga membahas satu hal dengan sudut pandang yang mungkin biasanya ada platform yang membahas soal kasus narkoba ya, drugs gitu ya. Platform itu bahas soal kasusnya, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian apa yang dilakukan oleh si pelaku. Misalkan biasanya artis kan begitu ya. Nah, Make TV coba untuk bahas itu melalui sisi atau sudut pandang yang jarang dilihat nih, yang tentunya ada nilai edukasinya. Contoh kemarin kasus terakhir adalah artis lah ya, kita nggak usah sebut. Itu kita coba bahas tentang kandungan si narkobanya apa. Jadi kita nggak bahas siapa, tapi kita bahas kandungan narkobanya apa bahayanya kalau kita mengkonsumsi narkoba itu, dan apa kaitannya, lagi-lagi kita kaitkan dengan pengaruhnya terhadap anak-anak muda nih. Kalau kita pakai narkoba itu, jenis itu, pengaruhnya apa ke produktivitas teman-teman muda gitu. Misalkan, apakah dia nanti akan, kalau pakai narkoba itu kita akan tambah produktif kah, atau sebaliknya, atau hormon A dan B dan C akan hilang dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita coba bahas. Dan tentunya karena membahas dengan sudut pandang yang sedikit kita geser ya bahasanya, karena kita mencoba sedikit berbeda dari yang lain, tentunya kita merujuk kepada sumber-sumber yang insya Allah terpercaya, dan juga ketika membahas soal itu pastinya kita akan merujuk, misalkan soal kesehatan ya, soal narkoba itu kan ada ahlinya. Nah, kita coba merujuk kepada teman-teman yang memang dia fokus di bidang kesehatan. Intinya kalau untuk saat ini, kalau dicari perbedaannya ini masih sangat tricky untuk melihat perbedaannya. Yang jelas tadi kita mencoba untuk saat ini, roadmap saat ini sampai Desember ini kita coba tampilkan sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi membahas sesuatu dari sudut pandang yang mungkin tidak ditampilkan oleh platform-platform anak muda lainnya. Oke, mungkin setiap platform memang punya ciri khasnya masing-masing ya, dan jadi kita doain aja ya, semoga dari teman-teman Make TV ID ini goals-goalsnya bisa tercapai gitu, supaya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, dari Make TV ID itu kan tujuannya lebih ke generasi muda ya, dan kalian juga lebih mengupayakan generasi muda supaya bisa berjiwa kreatif dan inovatif. Nah, menurut kalian sendiri, apa sih pentingnya memiliki jiwa kreatif dan inovatif? Pentingnya punya jiwa kreatif dan inovatif. Yang pertama, mungkin kalau pernah dengar lagunya Rhoma Irama ya, anak muda itu, darah muda itu darahnya apa? Para remaja. Darahnya para remaja yang selalu, nah itu lirik-lirik selanjutnya itu kan menjadi penjelas dari si lirik inti itu tadi kan. Nah, juga kalau kita melihat secara historis ya, Indonesia itu berdiri dari gerakan anak-anak muda, Sumpah Pemuda, kemudian kemerdekaan, proklamasi itu di Bung Karno itu didesak oleh kaum muda dulu. Ketika mau memproklamirkan negara Indonesia, beliau kan diculik oleh golongan muda, kemudian didesak untuk melakukan proklamasi. Nah, artinya apa? Artinya anak muda ini punya peran yang vital. Anak muda tidak punya tendensi apapun. Kalau mungkin Mas Riki dan Mbak Ninda lihat bagaimana mahasiswa berargumentasi di kampus gitu kan, mereka itu pikiran-pikiran mahasiswa, pikiran-pikiran anak muda itu pikiran-pikiran yang masih belum terkotori, belum terpolitisi gitu. Jadi inilah pentingnya kenapa anak muda harus kreatif dan inovatif. Itu salah satunya. Kenapa anak muda harus kreatif dan inovatif. Yang kedua, jumlah berapa banyak sih umur berapa lama sih anak-anak
orang normal hidup itu kan kisaran 60 sampai 70 tahun lah ya mungkin ya. Sisanya bonus gitu. Nah, kalau di masa muda ini kita nggak optimalkan untuk kreasi, nanti masa tua ya tergantung. Kalau kita mau susah di tuanya, di masa tuanya nggak bikin kreasi di masa mudanya, ya itu tergantung ke diri sendiri gitu. Itu juga yang menurut saya menjadi poin penting kenapa kita harus kreatif dan inovatif khususnya di masa muda. Karena tadi negara Indonesia banyak dilahirkan oleh banyak kontribusi anak-anak muda. Mungkin yang terakhir juga reformasi 98 itu kan juga karena desakan teman-teman mahasiswa yang mana termasuk ke dalam golongan pemuda gitu. Dan yang menjadi motivasi mungkin saya pribadi di Make Active untuk terus kembangin si Make Active ini, jujur saya termotivasi sama Raditya Dika ya. Jadi Raditya Dika itu dia multitasking, dia punya banyak karya yang sebenarnya karyanya sederhana gitu, tapi orang bisa menikmati. Nah, kita mau coba sampaikan apa yang sebenarnya penting buat anak-anak muda lewat cara-cara sederhana tadi. Nah, makanya itu salah satu bentuk yang ingin kita sampaikan lewat Make Active. Itu kurang lebih kalau menurut saya kenapa harus kreatif dan inovatif. Oke, kalau dari saya sendiri, kalau misalnya melihat pemuda itu harus kreatif dan inovatif, saya itu melihat dari sudut pandang tren sekarang ya. Mungkin kalau Mas Riki dan Mbak Ninda tahu, mungkin secara umum sekarang itu percepatan informasi, percepatan ibaratnya teknologi itu udah mulai sangat cepat ya. Mungkin hal-hal yang hari ini bisa jadi tren, untuk besoknya itu udah jauh berbeda gitu loh. Udah kayak hari ini ada tren A, besoknya ada tren B, tren C, ada tren D. Nah, itu tuh hal-hal yang perlu kita sebagai anak muda itu berpikir loh, wah, percepatan informasi, teknologi ataupun hal-hal yang ibaratnya yang berpengaruh di, ya umumnya karena media sosial sendiri sangat cepat, ya hal-hal kreatif, inovatif itu emang harus perlu ditanamkan dari sekarang. Kalau kita sebagai anak muda itu ingin ibaratnya survive lah, dalam arti ingin mendevelop diri gimana caranya mengikuti tren ataupun mengikuti era zamannya sekarang gitu loh. Karena menurut saya kalau misalnya anak muda sendiri sekarang tidak memiliki jiwa kreatif ataupun inovatif sendiri, ya yang mana kreatif dan inovatif itu sifat-sifat seperti itu ya notabene akan membentuk kita gitu loh. Kalau dari saya sangat merasa tercerahkan ya dengan Mas Abin, Mas Amar berbagi cerita bagaimana cara membuild up Make Active ID ini, gimana caranya sebagai anak muda kita tuh nongkrong tuh lebih ada dagingnya lah ya, lebih ada value-nya, lebih punya nilai. Kalau tiap nongkrong tuh nggak cuman hahi aja ya. Kalau dari Mas Abid sama Mas Amar sendiri, ada nggak ya pesan-pesan buat para pemuda-pemuda lainnya nih, buat Stepnesian di rumah semua, biar seenggaknya punya pikiran kreatif dan juga bisa menuju ke sesuatu yang lebih bernilai lah gitu. Kalau pesan dari saya itu, teman-teman jangan takut untuk punya mimpi. Menurut saya untuk di era sekarang ya, karena sosial media sudah terlalu ibaratnya masif ya, kita itu untuk anak-anak muda itu terlalu banyak merangkai mimpi loh. Dalam arti, saya melihat ibaratnya kalau sekarang melihat orang tuh, kita bermimpi ibaratnya, saya ingin menjadi ibaratnya Nadiem Makarim ataupun ya yang mungkin baik itu founder-founder Gojek ataupun Bukalapak atau sejenisnya gitu loh. Nah, anak-anak muda sekarang kan mungkin dia hanya sebatas ya saya ingin atau saya bermimpi pengen menjadi A. Tetapi dia itu tidak melaksanakan hal yang mana mengarah ke sana itu. Jadi pesan saya untuk anak muda, mulai aja dulu, jangan takut untuk dibanding-bandingkan dengan A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Karena menurut saya untuk dibanding-bandingkan seperti itu adalah proses dulu. Untuk ibaratnya kita sudah memulai, terus kita dibandingkan dengan A, B, C, D.
itu malah menjadi hal positif bagi kita. Jadi orang-orang lain yang ibaratnya yang tahu terkait topik kita atau hal-hal yang kita kerjakan di project ataupun ya apapun yang mengarah ke ibaratnya pengembangan, ya orang-orang tersebut itu ya dia itu care, berarti dia itu tahu apa yang kita kerjakan gitu loh. Dia paham gitu. Oh ternyata orang-orang itu paham kita buat A, terus orang-orang ada teman-teman kita ataupun orang-orang luar yang gitu, oh yang kita kerjakan itu apa namanya ya memiliki ibaratnya dampak buat orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang nggak kita kenal gitu loh. Jadi untuk teman-teman anak muda ya mulai aja dulu, karena basic pertama saya untuk memulai marketing.id ini ya saya mulai aja dulu. Kenapa enggak lah, buat apa kita mikir-mikir terus kayak saya pengen punya ini, punya A, B, C, D, E, tapi nggak pernah mulai ya. Itu hanya jadi angan-angan. Jadi untuk teman-teman yang penting mulai aja dulu, jangan takut untuk dibanding-bandingkan dan jangan takut untuk dikritik atau dikasih saran oleh teman-teman. Karena yang perlu teman-teman tahu, kadang kalau kita membuat suatu hal ataupun membuat suatu project itu ya, base-nya itu pertama dari lingkungan terdekat kita. Apabila lingkungan terdekat kita sudah memberikan support, lakukan aja terus. Jangan sampai teman-teman itu hanya sebatas ibaratnya angan-angan aja, jangan sampai. Dan yang terpenting kalau bila kita udah ngelakuin ya hal-hal yang emang tetap ini di semua bidang, baik itu bisnis ataupun ya usaha, itu ya konsisten gitu. Tapi itu untuk teman-teman yang misalnya masih takut untuk mulai ya mulai aja dulu. Kalau misalnya sudah mulai, yang terpenting adalah konsisten dan jangan takut untuk ibaratnya mencoba hal-hal yang ibaratnya belum pernah teman-teman coba. Jangan takut. Kalau dari saya selama khususnya setelah lulus SMA ya, saya punya moto, hidup kita itu kan hanya satu kali ya gitu. Kalau nggak bermanfaat hidup kita gitu ya mau untuk apa, seterusnya untuk apa gitu. Jadi itu yang kemudian saya jadikan pegangan, jadi supaya kedepannya apapun gerakannya saya upayakan untuk punya manfaat, setidaknya meskipun kecil punya manfaat lah untuk orang lain. Saya juga punya quotes ya dari Imam Syafi'i yang ini juga mungkin bisa jadi pegangan untuk teman-teman Stepnesia semuanya yang mendengarkan gitu ya. Jadi Imam Syafi'i pernah bilang, saya melihat air yang diam, dia hancur karena tergenang. Ketika mengalir, dia akan memberikan manfaat. Ketika diam, dia akan tergenang dan hancur. Nah, artinya apa? Artinya, seburuk-buruk orang adalah dia yang tidak mau bergerak. Karena selain dia menghancurkan dirinya sendiri, dia juga akan menghancurkan sekelilingnya gitu. Contoh, kita diem aja nih di rumah, rebahan. Pasti ada yang ngomel. Orang tua kalau di rumah ya, misalkan, orang tua. Kamu cari kerja kek, kamu bergerak kek, dan lain sebagainya. Kalau di kontrakan, teman-teman kontrakan pasti nanyain, lu nge-game mulu ngapain gitu? Kuliah atau gimana kek, organisasi kek, dan lain sebagainya. Setidaknya yang paling kecil, itu orang lain pasti risih kalau kita rebahan terus di kamar, gak bergerak. Nah, bergerak ini kan maknanya luas. Bergerak itu bukan harus berkaitan sama profit. Jadi ketika kita bergerak memberikan kontribusi itu nggak harus menghasilkan uang. Bermanfaat untuk orang lain itu adalah nilai dan investasi kebaikan yang paling bagus menurut saya. Jadi kalau kita masih belum bisa bergerak untuk menghasilkan uang, ya uang mungkin nilai plusnya ya. Cobalah bergerak untuk manfaat yang sedikit meskipun ya tadi sedikit. Jadi bergeraklah, anak-anak muda bergeraklah. Kata Imam Syafi'i kan begitu. Bergerak. Jadilah air yang bergerak, jangan diam, tergenang, kemudian kamu hancur. Karena kan sayang banget masa muda, di mana kita punya semangat juang yang sedang tinggi-tingginya. Lihat aja mungkin teman-teman mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda, kalau diberikan api semangat sedikit, disuruh semangatnya itu pasti kan langsung teriak-teriak. Itulah yang kemudian dulu juga ketika merdeka ya, itu juga atas dasar semangat dan dorongan desakan anak-anak muda. Jadi poinnya kalau dari saya pribadi pesannya ya tadi bergeraklah. Bergerak itu nggak harus
profit. Apalagi untuk anak muda ya profit nomor sekian lah, bonus nomor sekian. Kita di Mekatif ini saya juga coba mencerdaskan, memberikan pemahaman kepada teman-teman di Mekatif, khususnya ke Mas Amar sama Mas Bagus ya, sebagai partner yang kita orang-orang yang mengawali Mekatif gitu ya. Cobalah kita jangan upayakan profit dulu. Bahkan kalau bisa untuk saat ini kita korbankan dulu apa yang kita punya untuk kemudian kedepannya jadi nilai manfaat. Coba kita rubah pola pikir kita untuk bagaimana kita bergerak yang fokus pada tadi pengembangan mindset teman-teman pemuda semuanya. Semua tolong buat Mekatif.id, jawaban-jawabannya sangat menginspirasi nih. Semoga bisa jadi motivasi buat generasi muda supaya bisa lebih produktif dan bahkan menghasilkan karya yang bisa dibanggakan gitu ya. Nah, buat teman-teman Mekatif.id boleh nih, misalnya ada sosial media yang mau dipromosiin, misalnya ada Instagram atau YouTube gitu. Oke. Kalau dari Mekatif sendiri, kebetulan untuk sekarang mungkin kita bergerak di dua hal. Yang pertama, kita ada sosial media, yaitu Instagram. Mungkin teman-teman dari Stepnesia mungkin yang masih belum mengenal kita bisa search aja Mekatif.id. Nanti ada tulisan ada logo Mekatif atau logonya warna putih sendiri dengan warna biru, bisa diklik. Kalau misalnya teman-teman pengen mengulik-ngulik terkait Mekatif sendiri, bisa di-follow aja ke depannya, karena kita selain di Instagram, kita juga ada page sendiri di Facebook. Jadi kita bergerak sekarang masih dua. Aslinya kita udah mulai nge-build di YouTube, tapi kita masih mempertimbangkan terkait konten-konten apa aja yang akan kita pakai di YouTube. Terus kebetulan kita untuk di bulan Desember sendiri akan ada satu hal ataupun webinar ya, mungkin akan disampaikan oleh Mas Abid sendiri ya, karena Mas Abid mungkin lebih tahu terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Mas Abid. Iya, jadi nanti Desember kita mau coba gencarkan program-program ya. Mungkin yang teman-teman Stepnesia kalau mau coba hadir diskusi kita, itu setiap bulan kita punya talkative. Biasanya di antara awal bulan sampai pertengahan bulan, talkative itu kita diskusi santai, ngebahas isu-isu terkini yang sedang ramai dibahas gitu, khususnya yang berkaitan sama anak muda gitu. Terakhir kayak isu lingkungan dan lain sebagainya. Nah, nanti Desember kita mau coba buka semacam bahasanya mungkin mentoring atau kelas ya, atau webinar bahasanya. Ini juga gratis untuk teman-teman semuanya. Program kita gratis semua, insya Allah nggak ada yang berbayar gitu ya. Jadi kalau di bulan Desember nanti ini mungkin akan menarik karena kita akan coba undang mentor-mentor dari pebisnis yang di daerah Banyumas ini sudah banyak perusahaannya, udah punya banyak perusahaan. Beliau ini CEO juga. Dan nanti mungkin teman-teman yang mau belajar digital marketing dan lain sebagainya, insya Allah disampaikan semua lewat webinar itu. Mungkin biar lebih mempromosikan sedikit ya. Jadi ada 3 hal yang besar akan kita kulik. Yang pertama ada digital marketing, karena sekarang kan semua anak muda mungkin sudah bermindset bahwa digital marketing itu penting sekarang. Dan ibaratnya hal-hal yang perlu di-build atau di-develop oleh anak-anak muda terkait digital marketing. Yang kedua ada investasi, itu ada orang yang ibaratnya concern, dia pebisnis juga yang mana bisa ataupun dia ibaratnya punya ilmu terkait investasi itu, karena kebetulan untuk orang ini udah memiliki ibaratnya banyak perusahaan lah, jadi ibaratnya udah tidak diragukan lagi ahliannya ataupun pemikiran dia. Dan yang ketiga ada dia mentor kita ada di ibaratnya concern di dunia F&B. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk usaha F&B untuk bridge itu bisa join atau bisa mengikuti acaranya. Ya, itu Mas Riki dan Mbak Dinda. Oke, buat Stepnesian semua dicatat ya. Kalau misalnya nanti dari Mekatif ID bakalan ada acara-acara yang sangat menarik ya. Dan juga bisa di-follow sosial medianya di Mekatif ID, di Instagram dan juga di Facebook. Dan yang terakhir jangan lupa buat dicatat buat Stepnesian semua, mengutip dari kata-kata Mas Amar, kalau kita sebagai pemuda jangan sampai takut buat dibanding-bandingkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan anak tetangga. Jangan sampai takut, jangan menyerah dibandingkan dengan anak tetangga ya, Stepnesian semua. Oke, mungkin cukup sekian ya buat podcast kali ini. Saya Riki Renaldi Herdiansyah, rekan saya Fitri Anida Dewi.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman dari Make Active ID, buat Mas Abid dan juga Mas Amar. Stay kreatif, stay inovatif, dan juga stay healthy buat Stepnesian dimanapun kalian berada. Jangan lupa follow, like, komen, dan juga subscribe ya sosial medianya Stepnesia. Terima kasih.